Selamat malam semuanya, selamat datang di webinar Designpreneur bersama dengan Mas Andre dan Mas Richard. Nah, selamat datang buat teman-teman semuanya di sini. Mungkin aku perkenalan dulu sebelum kita masuk ke sesi bincang-bincang bareng Mas Andre dan Mas Richard. Mas Richard ini adalah founder Nice to Meet You Studio dan saat ini juga menjabat sebagai CEO dan kita say hi dulu mungkin sama Mas Richard dulu. Silakan. Oh ya, halo semua. Thank you udah join. Mohon maaf ya kalau ini acaranya tadi agak-agak ini ada teknis dikit. Ini kita lagi cobain webinar versionnya dari Zoom. So ya, bear with us ya. Oke, thank you semuanya, thank you Mas Richard. Kemudian ada Mas Andre Edvan, founder dari Studio Yort. Silakan Mas sapa dulu teman-teman yang ada di sini. Halo semuanya, salam kenal. Saya Andre, saya Creative Director, founder Studio Yort. Thank you banget buat Mas Richard yang udah diundang hari ini, bisa ngomong bareng teman-teman juga. Thank you juga ya, Mbak El. Udah mau iniin kita, memoderasikan kita. Iya, thank you banget. Happy banget karena keduanya ini adalah memiliki latar belakang desainer, kemudian keduanya juga mendirikan studio dan sekarang jadi entrepreneur. Makanya kita bilang namanya Designpreneur. Nah, dan kali ini kita akan membicarakan gimana pengalaman, apa aja yang harus dipertimbangkan, sharing-sharing aja, ngobrol-ngobrol antara Mas Andre dan Mas Richard. Oke, mungkin kita langsung aja. Oh iya, mungkin aku bakal ngobrol dulu, ngasih tahu dulu bahwa di situ ada fitur Q&A di masing-masing. Nanti tolong kalau misalnya ada pertanyaan, nggak apa-apa, ketik aja langsung di Q&A-nya. Nanti kita ada sesi Q&A-nya, nanti kita bakal ngebacain masing-masing pertanyaan-pertanyaannya dan akan ditanggapi langsung oleh Mas Richard dan Mas Andre gitu. Oke. Silakan dari Mas Richard dan Mas Andre ngobrol-ngobrol aja sih langsung. Oke. Pertama thank you ya untuk yang udah hadir nih. Sekarang ya udah 30-an orang ya. Nah, sebenarnya ini sih acara ini kan kita bikin itu sebenarnya waktu berapa minggu lalu ya, Andre ya? Minggu lalu kayaknya. Iya, dua mingguan lalu kan kita sempat ini nih, akhirnya ngobrol gitu ya. Sebelumnya tuh gue tahu Andre ini dari account ini ya, Studio Yort gitu. Terus pas dilihat, wah ini kece banget ya, desainnya, terus kontennya gitu kan, wah kena banget nih gitu. Terutama yang gue inget tuh ngebahas tentang antara karyawan tuh sama kalau entrepreneur tuh gimana, itu gue suka. Dari situ jadi akhirnya diundang ngobrol, pas ngobrol ternyata connect, habis itu ya udah tiba-tiba diundang sekarang jadilah talk hari ini ya. Seperti suara keputus. Tapi actually sebenarnya topik hari ini juga menurut gue seru banget sih Designpreneur ini. Karena pas pertama kali tiba-tiba kan diajak untuk ngisi di acara NDC mini event ini ngomongin soal Designpreneur. Gue tuh senang banget gitu loh. Jujur karena ini sebenarnya jadi keresahan hati gue juga sih. Dan makanya kemarin ini ada post yang tentang gue bahas tentang bos dan karyawan itu sebenarnya menjadi keresahan pribadi gue. Kenapa semua orang itu tuh kayak seakan-akan tuh didikte gitu loh. Lu kerja dulu sama orang di studio, and then tiba-tiba ya udah bikin studio sendiri gitu. Padahal sebenarnya menurut gue ya, gue masih muda sih anyway, belum senior lu pak. Tapi menurut gue itu nggak semua orang tuh panggilannya tuh jadi pemilik studio gitu loh. Karena itu di circle gue, jujur ya, di circle gue yang jadi karyawan lebih sejahtera men daripada gue. Iya. Itu mungkin ini sih bukan fakta sih. Ibaratnya gini, karena media itu jarang ngebahas sisi lainnya gitu. Biasanya kan lebih banyak tuh kayak from zero to hero, terus dia ternyata beginilah entrepreneur begitu ya kan, kayak enak banget gitu kan. Apalagi kalau di konteksnya ini kita mungkin yang punya studio, yang punya bisnisnya gitu, business owner gitu kan, kayak kelihatannya ini banget ya, enak banget gitu. Nah, ya itu dia, emang karena jarang dibahas aja gitu. Di sisi satunya lagi, di mana kayak challenge-nya kayak tadi lu bilang kan, kayak
ya lebih sejahtera. Sebenarnya iya, kalau gue inget tuh ini sih apa kalau ngomong kayak tajir gitu, tajirnya on paper gitu. Iya, iya, belum belum jadi ini kan, belum jadi kayak duit yang benar-benar kita bisa tukar sama iya. barang-barang gitu kan. Bukan kayak nominal di tabungan lu atau cash yang lu pegang gitu loh. Ya, walaupun kayak along the way itu kalau buat gue pribadi ya, justru di situ sih, disitulah something yang satu nih, kalau ketika kita ngomong entrepreneur kan antara uang sama antara itu ya, antara ini apa ya, kayak tadi kita mau ngelakuin apa sih gitu kan. Panggilan. Itunya sih yang mungkin ininya yang apa perlu di consider ya. Tunggu, ini Mm-mm. ada apa ya? Baik. Mas Richard pas awal-awal kepikiran gitu buat shifting dari desainer sampai akhirnya jadi, udahlah gue ambil jalur entrepreneur. Itu happen by change, by keputusan lo, intentional, atau ya udah tiba-tiba aja karena hidup mendikte lo untuk jadi entrepreneur, ya udah lo jadi entrepreneur. Atau emang lo sengaja gitu jadi entrepreneur? Sebenarnya sih kalau istilah itu bahkan di awal tuh gue juga nggak ini banget ya, nggak kayak oh gue mau jadi entrepreneur, nggak pernah sih. Cuman kayak gue inget tuh in the early days gitu, yang menginspirasi gue ini sih clothing. Jadi ya waktu kuliah di BINUS, ya gue anak DKV BINUS ya. Jadi waktu itu pas zamannya clothing IT ya, 347 itu yang di Bandung. Sekarang kan terkenal tuh foundernya Uncle Dedi ya, kalau nggak salah. Dendi ya. Nah itu menginspirasi gue sih. Wah ini kok ternyata ada sesuatu yang gue suka. Maksudnya t-shirt itu ada grafisnya gitu ya. Terus dan pokoknya dia ini terkenal banget gitu. Kayak semua orang tahu gitu. Nah dari situ tuh gue mulai coba kan. Ya karena anak desain gitu udah paling basic kan. Ya udah karya lu ditaruh di t-shirt gitu kan. Nah terus gue baru tahu tuh, oh di harga jualnya segini ya. Jadi kayak mulai aware lah gitu. Kayak oh ternyata bisa jadi duit ya gitu. Ya walaupun bisnis clothing gue ya nggak bisa dibilang bisnis sih. Gue coba bikin dan akhirnya nggak jalan lah gitu. Tapi di situ gue belajar kan. Kayak oh ternyata kalau kita bisa bikin produk bisa kita jual gitu. Jadi kayak secara nggak ini aja sih, lebih ke kalau gue pribadi sih lebih karena gue merasa gue pengen create something gitu awalnya ya, instead of oh ini baju bisa jadi cuan nih, jadi duit nih gitu, kayak gitu. Kalau lu sendiri gimana, Andre? Kayak Kalau gue sendiri pribadi, gue tuh nggak pernah kepikiran sama kayak lu juga. Gue bahkan nggak pernah bisa dari dulu tuh nggak punya pikiran untuk bikin bisnis sendiri sih, gitu loh. Karena gue ngerasa background keluarga gue bukan keluarga yang punya uang yang bisa modalin gue, gitu kan. Jadi semuanya kalau misalnya gue memutuskan untuk bikin bisnis, gue harus start dari apa yang gue punya, gitu kan. Tiba-tiba emang awalnya gue kerja sama orang, and then biasa lu kerja sama orang masih ambil freelance ya. Nah, gue juga ambil freelance waktu itu, dan setelah berjalan waktu, gue ngerasa freelance gue kok lebih ngasilin duit ya daripada gaji gue setiap bulan. Gitu lah. Waktu itu akhirnya gue ditantang sama bos gue waktu itu, kayak lu mau gak gue kontrak 2 tahun gitu. 2 tahun tapi gaji ini naikinnya lumayan signifikan waktu itu. Signifikan, cuman ya itu harus kontrak 2 tahun. Di satu sisi gue mikir kayak, di satu sisi gue udah punya freelance yang lumayan jalan nih. Freelance gue branding, karena emang dari awal kan gue emang spesifik di branding ya buat jalan juga gitu. Dan gue hitung-hitung kayak bodoh lah, gue masih muda, gue pikir kayak udah gue YOLO aja gitu, gue keluar aja, gue gak mau kontrak 2 tahun lumayan, gue di pikiran gue tuh lama gitu kan. Gue keluar, gue jadiin freelance 6 bulan 7 bulan. Gue tuh extrovert banget men. dulu sekarang mungkin udah lebih introvert kali. Dulu tuh gue extrovert banget. Gue tuh pengen ngomong ke temen gue kayak, gila gue kerja freelance ini kesepian banget, gak ada orang, gak ada teman. Gitu kan. Terus ya udah, freelance semakin baik, and then juga tiba-tiba klien sosmed masuk, gue nggak punya, harus punya tim, harus punya fotografer, harus punya admin, harus punya copywriter, segala macam. Gue bentuk tim cabutan gitu. Harus bayarin mereka Starbucks, gue inget banget. Nongkrongnya di Starbucks zaman dulu, kalau working space kayak belum se-in sekarang gitu kan. Kalau ada pun mahal banget, parah. Tuh akhirnya gue hitung-hitung
budget gue untuk traktir mereka Starbucks tuh sebulan tuh bisa habis lumayan lah, sekitar sampai 3 sampai 4 jutaan gitu loh. Gue mikir, gue rugi deh di sini. Terus gue iseng-iseng nanya aja, kayak ada yang sewain kayak ruangan 3x3 gitu, kecil banget. Terus kayak, gue tanya berapa nih sewa sebulan? 3,5 waktu itu dia bilang. Langsung gue kayak 3,5 bayar harus setahun gak nih? Gitu kan? Dia bilang enggak, bisa bayar 3 bulan gitu. Ya udah, gue ngeliat tabungan cukup segala macem, itu gue jalanin. Sewa, dan tim gue datang tuh setiap hari, mulai kerja full time tim. Jadi cuma karyawan, and then itu belum ada nama Yort anyway. Oh gitu. Setelah 6 bulan jalan, iya. Jadi setelah bulan jalan baru. Sebelumnya apa? Pakai nama lu aja atau? Pakai nama gue doang. Pakai nama gue doang. Gitu. Bahkan kita benar-benar nggak ada nama. Jadi gue tuh bisa bilang Yort tuh bisa terjadi tuh bener-bener nggak direncanakan. Tiba-tiba kayak jadi aja gitu loh. Dan actually antara lu sama gue, yang gue bisa ambil benang merahnya adalah gue ngerasa entrepreneur itu tuh emang nggak buat semua orang sih. Emang kadang-kadang tuh kita tuh ada skill set yang kita punya, mungkin kemauan untuk menciptakan sendiri, mungkin juga ada sisi sedikit rebelnya kali ya. Berasa nggak bisa disuruh-suruh sama orang, punya agenda sendiri gitu kan. Jadi kita merasa lebih nyaman aja gitu dengan environment dimana kita bisa take control menurut gue. Iya. Iya sih, mungkin itu yang ininya sih, pas tadi lagi ngobrol juga nih sama Karen gitu ya. Memang apa ya? Sebenarnya kalau entrepreneur tuh lebih ke kadang tuh apa ya? Kadang tuh nggak banyak planning gitu ya. Maksudnya itu salah satu ininya juga gitu. Dan berani hajar aja gitu sih, berani aja gitu. Dan ya mungkin itu salah satu ingredient ya yang apa? Ibaratnya lu boleh pinter gitu ya, boleh ini pengalaman kerja banyak, tapi ketika lu shifting gitu memang mesti ada, ya kalau gue bilang sih mesti ada rada begonya gitu loh. Jadi kayak kalau terlalu ini kan terlalu planningnya jelas, jadinya tuh malah takut sendiri gitu sih. Susah. Iya. kayaknya ini nggak worth it nih, terus nggak jadi gitu kan. So I think itu sih mungkin yang apa ya, kayak ini di semua apapun ya, nggak cuma nih kita konteksnya bahas kayak studio design gitu, nggak cuma itu sih. I think lu mau jualan baju aja juga kan banyak ya. Kayak clothingan yang ibaratnya nggak usah yang bikin sendiri lah, kayak lu ngambil di mana terus lu jual lagi, itu juga kan sama ya. So mesti itu punya itunya sih. Gitu. Nah mungkin gue penasaran ini sih, kayak Yort itu apa sih? Apa namanya itu? Yort itu apa? Artinya tuh nggak ada yang tahu sampai sekarang. Serius loh. Tahu cuma anak-anak gue doang. Iya, Yort itu ambil dari nama panjang itu Sungai Yordan. Dari Yordan itu kan kayak kalau misalnya di kepercayaan Kristen Katolik gitu kan, dia kayak sebelum suatu bangsa pilihan ini masuk ke tanah perjanjian, mereka ngelewatin Sungai Yordan dulu. Gitu loh. Setelah ngelewatin Sungai Yordan, mereka baru masuk ke tanah perjanjiannya. Nah, kenapa gue akhirnya memilih nama Yort? Karena ini gue merasa kayak ya ini sebenarnya pekerjaan gue sih di branding sih. Gue ngebantuin orang yang punya mimpi buat at least mereka win something. Kan orang kan nih, mereka selesai ngelewatin Sungai Yordan tuh mereka nggak langsung sukses. Mereka cuma kayak first step untuk masuk ke tanah perjanjiannya mereka gitu loh. Jadi gue merasa kayak, Yort ini gue pengen cita-citanya tuh ngebawain orang dari 0 ke 1. Ke 100 ya, tapi dari beneran 0 sampai jadi 1. Dan akhirnya mereka bisa work with their dreams lah. Jalan, berkembang. Jadi apa yang mereka coba jalan di bisnisnya jadi something, jadi buah gitu sih. Dan kenapa jadi Yort aja bukan Yordan? Gue nggak mau kelihatan Kristen sih. Iya. Jadi kayak gue kasih nama Yort, otomatis orang nggak ada yang bakal ngira itu artinya itu sih. Orang pasti ngira kayak New York gitu. Iya, kayak iya sih. Gue nggak ada pikiran ke sana sih. Gue pikir ini apa sih, cuman ya makanya penasaran kan, nih Yort ini kayak yard tapi kayaknya enggak ya. Kalau Nice Studio dari mana? Kalau Nice to Meet You itu simple sih. Gue tuh suka nama tuh yang sebenarnya sehari-hari gitu. Jadi waktu ya sebelum ini Nice to Meet You, gue ada company sebelumnya namanya Weekend kan.
ya weekend gitu. Jadi gue suka tuh yang suka dibecandain tuh. Jadi pas ketemu orang kayak waktu itu weekend itu kan bercandanya gini, oh berarti bisa selesai ya weekend ini gitu. padahal padahal ketemunya Rabu gitu atau Kamis gitu. Nah cuman dari situ karena namanya sangat sehari-hari ya, jadi orang tuh gampang ingat. Iya, Gitu. gampang banget, benar, setuju. Iya, sama juga kayak nice to meet you gitu kan. Ini kan kayak kalau lu baru ketemu orang kan, ya nice to meet you gitu kan. Gue Jadi inget banget tuh catch nice to meet you ya, kayak oke, iya, dapet catch. iya kan jadi nyebut brandnya. Jadi itu sih apa ya filosofinya lah gitu. Sebenarnya kayak nggak ada yang berat-berat banget. Memang yang penting simple, sehari-hari, terus ya bisa buat bercandaan gitu ya. Iya, Gitu. Jadi actually feeling casual, feeling nyantai, feeling enak buat mobil tuh penting banget buat entrepreneur menurut gue. Iya guys. Iya. Kalau apalagi di bidang jasa ya. Iya. Gue terinspirasi ini sih di New York tuh udah lama ya. Gue nggak tahu nih studionya masih ada nggak ya. Namanya Mother gitu. Mother. Keren banget. Gue pas tahu denger itu, wah gila nih keren banget Mother. Gue mau someday namain apapun itu bisnis gue jalanin mau produk atau apa ya namanya yang sehari-hari aja instead of apa kayak kalau dulu kan zamannya tuh ini ya kalau pas zaman gue tuh kayak dikit-dikit adanya labs gitu terus atau bla 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 kreatif gitu itu kayak sempat disinggung juga sih sama Stefan Sackmeister gitu. Tapi ya itu sih. Nah kalau dari nama itu ya jadi ada filosofinya ternyata dalam juga ya, which is ya gue suka banget sih cerita itunya jadi kayak oke nyambung dan sesuai sama yang lo lakukan gitu. Iya. Yeah. Kalau alasannya itu the reason lo build ini sebenarnya ada kayak why yang lebih ini nggak sih? Soal why ya, itu gue sebenarnya dari dulu entah apa ya, dari gue SMA bahkan dari SMA gue walaupun desain kayak gini gue side hustle gue itu ngajar mat cuy. Dulu les matematika sama fisika. Sekarang jadi desain nyambung banget asli. Lu anak IPA jadi? Gue anak IPA. Gitu. Waduh, gue IPS. Nggak bisa masuk arsitek kayak pindah haluan gitu kan. Terus ya anyway, abis itu gue jalan-jalan. Entah mengapa tuh dari dulu tuh gue suka banget ngajar gitu loh. Kayak ada satu dari diri gue tuh yang pengen banget ngajar. Bahkan gue inget banget itu pas gue pengen sewa itu tempat, gue tuh mikir dalam otak gue. Kalau sampai gue nggak bisa dapetin duit untuk nutupin kosnya, kayak gue buka tempat les-lesan deh di weekend. Ya gitu kan. Udah pasti nutup gitu kan. Cuma terima berapa murid udah pasti nutup gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya nanya ke gue, actually ini ada pertanyaan yang sangat bagus sih. Kemarin juga sempat ada yang nanya gitu kan, ada orang yang nanya ke kita kayak, menurut lu tuh Yort posisinya di industri itu sebagai apa gitu kan? Men itu pertanyaan yang dalam sih menurut gue. Di industri desain Yort itu posisinya di mana gitu kan? Gue mikir kayak, misalnya nih, gue mikir kayak studio desain yang desainnya bagus. Wah parah sih, yang desain yang lebih bagus dari gue banyak banget. Bahkan freelance aja banyak yang lebih bagus dari gue gitu. Dari Yort gue yakin ya nggak usah sebut merek lah ya semua orang juga udah tahu TR, SW gitu kan. Kalau misalnya adu keren-kerenan desain gue rasa nggak mungkin gitu. Terus setelah gue pikir lagi kayak ya emang ya why-nya gue ya ada dari awal sih ternyata yaitu edukasi. Gue suka banget edukasi, gue suka banget ketika gue harus sharing dan gue ngelihat orang lain tuh benar-benar bisa at least membuka pikiran mereka lah. Edukasi tuh bukan ngajarin orang sebenarnya. Kita tuh cuma macam kasih tahu orang tentang apa yang mereka udah tahu, tapi mereka nggak bisa mendefinisikan. Jadi kita membantu mereka untuk mendefinisikan apa yang ada di otak mereka jadi bisa utilize itu ke kehidupan mereka sehari-hari. Kebayang nggak maksud gue? Dari sisi yang sebenarnya lu udah ada di dalam diri lu, akhirnya lu bisa tahu kalau lu tahu, dan akhirnya lu bisa utilize itu untuk keperluan lu. Menurut gue edukasi itu kerennya di situ. Jadi ya udah, kalau misalnya ditanya why gue apa untuk Yort, gue pengen banget sih untuk bisa jadiin Yort ini. Pertama, ada sisi craftiness-nya juga, ada sisi di industri juga ngerjain kerjaan orang segala macam dengan tujuan untuk belajar. Jadi kita belajar, kita bawa untuk mengajar.
Gitu sih. Hmm. Hmm. Sebenarnya baik lagi sih, gue pengen banget sih kalau misalnya ditanya 10 tahun 20 tahun dari sekarang ya kita bisa handle klien-klien yang besar dan akhirnya kita jadikan itu bahan pelajaran untuk kita bisa sharing ke orang-orang lain. Hmm. Wah, jadi orang lain juga bisa benefit dari pengalaman kita. Hmm. Itu sih Hmm. kalau gue. Hmm. Hmm. Ya, ya, ya. Lu gimana, men? I mean, Kalau bisnis ya, model lu lumayan kreatif banget loh. kalau gue sendiri sebenarnya kalau ngomong edukasi, it's something yang gue believe juga gitu. Ya terutama di Indo ya. Dan ini mungkin kayak dari dulu tuh, even mungkin kalau gue pribadi sebenarnya sempet punya blog nih jurus grafis tuh kayak udah lama banget. Eh, Ya itu memang share sih, sebenarnya share something yang sebenarnya nggak yang baru-baru juga gitu. Cuman apa udah gue baca terus gue repackage lagi gitu. Jadi karena gue udah belajar ya gue share lagi gitu kan. Hmm. Sesimpel itu sebenarnya. Dan waktu itu karena jarang ya blog desain atau konten desain itu yang berbahasa Indonesia gitu, masih Inggris Bah. semua mostly. Ya itu sempat bikin itu dan waktu itu yang bikin apa ya brandingan gue secara personal juga terbantu gitu Hmm. karena bikin itu walaupun nah mungkin nih nyambungnya nanti nggak tahu di teman-teman yang hadir di sini pasti kan pernah ya kayak kita melakukan sesuatu tuh just because kita suka kita passionate tapi sebenarnya kalau kita mau long term we have to think about sustainability Yes, maksudnya itu kayak harus ada duitnya lah gitu betul. karena waktu itu sebenarnya jurus grafis sudah lumayan banget tapi gue struggling maksudnya ketika dihadapkan ada project berbayar dan menulis tutorial ya sudah pasti project berbayar ya. Iya. Jadi lama-lama tuh mulai jarang ngepost jarang ini ya udah lama-lama ya udah gitu apa lewat aja gitu bahkan yang gue seselin sih gue sempet gue lupakan domainnya itu nggak gue perpanjang jadi kayak udah basically sekarang hilang terus berapa tahun lalu gue beli lagi gitu Hmm. gue beli lagi domainnya cuman ya isinya udah nggak ini soalnya hostingnya udah beda lagi jadi kayak Oh, ya ampun sayang banget. ya makanya kayak sekarang gue pikir aduh sayang banget nah makanya ini mungkin apa ya gue rasa eh, pelajarannya itu jangan take it for granted sih something yang misalnya buat kita tuh di saat ini kayak gampang gitu ya buat kita ya kayaknya mesti kita bener-bener hargai itu juga gitu kayak apakah tuh disimpan ya kalau di digital ya make sure itu terupload di mana gitu ya yang cloud Ya. yang kalau ini device lu kenapa-napa ya itu kerjaan tetap ada gitu itu sih yang ini nah kalau gue pribadi sih kalau di Nice to Meet You nah model bisnisnya kan yang kita langganan ya Yes. berbeda nih dengan yang kebanyakan gitu dan itu juga kadang yang bikin orang bingung ya kayak customer juga nanya nih tapi gue butuhnya project doang gitu oh iya udah kalau kayak gitu silakan silakan ke yang memang apa tempat yang project based gitu sebenarnya ini sih gue sebelum Nasmicu itu ada bikin Mosello itu kreatif marketplace kan kayak Etsy nah di situ tuh gue ngelihat ternyata talent di Indo tuh banyak gitu dan Indonesia menurut gue ya ini opini pribadi ya bisa apa lagi selain kreatif karena Betul. kita tuh modalnya cuma orangnya banyak gitu. Nah Yes. kalau orang banyak ini tidak create, ya kita jadinya konsumen gitu kan. Makanya kan Hmm. Indonesia tuh seksi tuh sebenarnya karena itu gitu. Maksud buat negara Yes. lain ya, wah ini ratusan juta orang, terus nanti like kalau generasi yang apa, yang sekarang kuliah atau SMA dia bakal punya job, first job, ini target market gue nih buat jualan nih gitu kan. Hmm. Uh, Ya itu sih. Jadi kayaknya modalnya tuh harusnya creativity gitu. Nah makanya waktu di Mosello itu gue bikin platform itu untuk uh, menyambungkan gitu loh. Ini talent-talent lokal ini biar bisa jualan. Nah kalau di Hmm. konteksnya Mosello tuh itu karena marketplace kayak Tokopedia, cuman kita supportnya tuh makers, crafter kayak gitu-gitu. Nah dari situ kayak oke, gue kena banget lah itu why-nya gue gitu kan. Nah, terus pas gue start Nice to Meet You, sebenarnya
gue walaupun model bisnisnya langganan ya, cuman gue tuh pengen bawa talent lokal ke kancah global gitu. Karena kalau misalnya bisnis model nasi metu itu bukan sesuatu yang baru gitu. Mungkin buat teman-teman di sini kalian lihat desain pickle gitu ya, itu gue ikutin itu. Jadi it's nothing new, tidak ada yang baru gitu ya di dunia ini gitu. Nah cuman waktu gue pelajarin model bisnis ini, kayak gue selalu mirisnya itu selalu ada orang luar yang pakai tenaga-tenaga dari develop apa ya negara berkembang Seperti gitu kayak untuk kita. dijual lagi gitu kan. Yes. Nah terus ya gue simpel aja, kenapa nggak orang kita sendiri aja gitu. Kenapa nggak ada orang Indo yang bikin bisa konekin talent lokal, terus kita jualannya global gitu. Sesimpel itu. Jadi kayak keresahannya dari situ. Kenapa harus bule lagi sih gitu yang yang iniin kita gitu. Kenapa nggak ada orang kita sendiri sih yang mengerjakan ini gitu. Terus ya along the way ya thank God juga ya, maksudnya direspon positif gitu sama teman-teman terutama di startup, karena gua kenalnya networknya memang di lingkungan startup gitu. Startup ya. Jadi tech startup ya tepatnya ya. Jadi kayak ya direspon positif gitu karena waktu itu pas banget COVID mulai. So ya buat mereka wah gila banget nih, budget lu gila banget gitu. Ya, gue bilang ya cobain aja. Actually Ya. ya, kalau misalnya ngomongin tadi kayak lu sempat mention juga, lu punya modal, koneksi lu orang-orang startup. Menurut gue sebelum lu shifting dari desainer, tanda kutip karyawan, menuju ke entrepreneur, penting banget kita tuh udah secure kayak koneksi kita. Setuju gitu? Mungkin kayak lu ketika lu Setuju. memulai bisnis menjadi entrepreneur tanpa lu memiliki beberapa pegangan koneksi, berarti kan lu harus bakar duit lu sampai lu dapet first client lu kan. Dan belum tentu first client itu bakal membuahkan hasil yang bisa lu jual. Karena kita tahu lah, kayak di industri desain tuh belum tentu semua project itu bisa dijadiin portofolio. Cuma beberapa doang kan. Let's say kalau misalnya gue sih rate-nya mungkin 30% sampai 50% lah yang bisa kita banggain. Gitu loh, sebagai sebuah portofolio. Nah, menurut gue, kalau teman-teman di sini pertanyaan besarnya adalah kayak, gimana nih gue pengen mulai dari startup, mulai jadi entrepreneur. Menurut gue, lu secure juga gak sih soal tanda kutip koneksi? Udah ada beberapa orang yang emang memandang lu sebagai desainer dan emang butuh jasa lu, sehingga lu punya kayak kepercayaan diri untuk lu ya udah melangkah sendiri. Bener-bener itu setuju banget. Makanya yang di awal itu gue bersyukur banget gue pernah bikin jurus grafis itu, karena dari situ sih mulainya gitu. Terus waktu itu yang zaman blog ya lagi waktu itu cuma blog doang sih, basically belum ada sosial media. Belum ada sosial media, cuy. Iya, baru Friendster, terus lagi mau shifting ke Facebook kan. Jadi konsumsinya itu masih di desktop gitu, belum di mobile. So ya gue bersyukur sih ada keisengan kayak begitu gitu, yang gue nggak tahu ya ternyata ada manfaatnya gitu. Nah kalau di sini benar sih. Nah mungkin yang paling simpel sih kalau dari sekarang kerja ya, terus ada agenda gitu pengen punya usaha sendiri gitu. Ya sekarang platformnya ada semua ya, sosial media gitu kan, udah paling simple gitu. Ini juga yang gue bilang selalu ke nice people ya, kita nyebutin anak-anak NTMI itu nice people, harus punya personal brand. Cuman mungkin kalau ngomong itu terlalu berat kali ya. Gue selalu bilang kayak coba ini sih dokumentasiin dan publish gitu, apa yang sudah lu kerjakan, mungkin pengalaman kerja lu gitu, lu tulis gitu, karena hal itu yang akan membedakan. Jadi kalau kita cuma kerja doang, selesai pulang, terus besok gitu lagi, ya udah anggaplah gini, anggaplah kerjanya bagus ya, sangat-sangat cemerlang ya, tapi hanya di lingkup ruang kerja aja gitu, hanya di kantor aja. Ketika nanti mau build sendiri, ya lu start from zero. Tapi kalau udah ada persona brand, terus ya hopefully misalnya kalau lu kenceng gitu ya, lu mulai diundang gitu kan, coba dong ngomong di sini, ngomong di sana.
Nah, satu sisi ya, kadang-kadang orang ini juga sih, kalau kalau gue tipe, gue sebagai ini ya, business owner ya, melihat tim gue kayak gitu, gue malah happy. Iya, jadi kayak Iya, karena kan keren ya, kalau tim lu juga terkenal gitu. Jadi eh, itu sih, kan banyak kan orang kebalikan ya, kayak, oh jangan-jangan kayak apa, bahkan berarti kayak takut eject, takut apa iya gitu. dia hijack terus desainernya, inilah nanti dia freelance gitu. Gue bilang ya zaman sekarang, gue dulu juga freelance. Jadi ya, Bangga ya, juga lah, maksudnya kalau hmm, misalnya kayak hmm, anak lu ada yang tiba-tiba lebih sukses dari lu juga sebenarnya tanda kutip hmm. ada proudnya sendiri gak sih? Iya Kayak, iya, wih, gitu. hmm, Terus hmm, actually tadi ngomongin soal personal branding ya, kadang-kadang tuh hmm, gue lihat orang tuh ngemandang personal branding itu tuh terlalu muluk gitu, terlalu hmm, complicated. betul. Seakan-akan kayak lu Hmm, kalau misalnya mau bangun personal branding lo harus bikin logo dengan nama lu gitu kan. Andre Advan logo, terus kayak logonya AE gitu, icon. Sebenarnya enggak, men. Personal branding itu layaknya branding-branding lain, menurut gue tuh startnya mudah banget. Inti dari hmm, personal branding hmm, kan sebenarnya cuma sebanyak mungkin orang tahu tentang lo dan apa yang lo tawarkan. Sesimpel itu hmm, kan. hmm, hmm, Sesimpel kayak kalau misalnya orang cari Richard Fang gitu, hmm, mereka cari Bapak Richard Fang untuk apa, ya kan? Let's say hmm, buat bikin branding ya, otomatis ketika orang tahu, oh ini orang bisa bikin branding, ketika mereka ada project yang membutuhkan itu, mereka bakal cari, gitu hmm, kan? Sebenarnya hmm, menurut personal brand itu hal itu sih, kayak sebanyak mungkin orang tahu tentang hal apa lu bisa bantuin hidup mereka, gitu hmm, loh. hmm. Kayak oh, ternyata si Andre dia jualan bakso gitu ya udah kalau misalnya lu lagi pengen bakso lu panggil si Andre gitu kan gue Iya iya menurut iya. itu dan menurut gue awal-awal bisnis bisa bertahan dan sustain itu cuma sesimpel karena circle gue semuanya tahu gitu loh kayak oh Hmm, kerjanya tuh gini jadi hmm, banyak banget yang datang ke gue kayak misalnya tuh kayak di circle gue tuh pertemanan gue kayak oh kalau misalnya mau bikin logo atau mau bikin apa terus ngobrol Andre dulu aja gitu loh jadi hmm, akhirnya tuh client base bakal muter sendiri hmm, gitu loh hmm, dan juga sekarang sih udah banyak ditolong ya ada Instagram cuy lu masukin ke bio lu juga udah bagus gitu kan hmm, hmm. ada Behance ada LinkedIn Iya terus kan platformnya buat iya. branding. Mm-mm. Iya, dan ya itu sih memang kuncinya gitu sih. Oh, kalau dulu tuh gua pas di thinking room ya, eh, karena waktu itu thinking room baru ya, so project masih dikit gitu. Jadi sesuai namanya tuh gue inget banget, Bikin datang tuh cuma mikir doang. Datang, eh, ya kan, terus ngobrol gitu kan, terus kita main gitar gitu, terus nyanyi-nyanyi, terus oh udah nih ada project kerjain gitu kan, kerjain selesai, makan main gitar lagi sore, ah udah pulang gitu kayak. kayak kelompok pertamanan ya itu bukan kantor ya. Iya iya, makanya kayak gue juga kayak gue bersyukur juga sih apa, tempat kerja gue itu yang ya gue bisa bilang yang pertama yang bener-bener apa gue kayak kerja gitu ya. Gue bersyukur sih di culture yang kayak gitu sih Hmm. gitu. Jadi kayak influence yang gue dapet tuh pas ya sama Erik ada Nico gitu kan. Kalau Erik kan kreatif ya, kalau Nico kan bisnis, jadi gue tuh dapat dua-duanya gitu, dapat dapat idealismenya gimana lu bener-bener kayak wah nih kalau ngedesain atau lu berkarya tuh ya segitu gitu, lu mesti pol-polan gitu kan. Terus tapi satu sisi juga bisnis juga gitu kan, kayak ya kalau Nico tuh sekarang kan jadi venture capital kan, jadi Ya, mungkin teman-teman ya. yang belum ini, Nico Wijaya silakan di Google aja itu dia Gue lumayan lagi kaget ternyata Niko awal-awal tinggi rumah ada legend. Pak Niko ya. Iya kan tuh kakak ade. Itu gue terekspos dua dunia itu sih gitu, dan gue ngeliat sendiri mungkin ini ya kayak udah tipenya gue juga orang yang suka nyoba gitu ya. Terus gue ngeliat si Nico waktu itu dia sampai bikin film, Hmm. jadi tidak punya background bikin apa skrip film, dia bikin sampai ketemu orang yang mau mau invest waktu itu Sariwangi ya, invest gitu beneran dapat duitnya,
kenal sama sutradaranya, sampai gue desain posternya, sampai itu di bioskop gitu. Itu buat gue yang tadinya tuh ya itu datang ngobrol, main gitar ya kan, ya kalau pikir waktu itu oh ini banget kayak temenan banget gitu ya. Kok bisa sampai kayak begitu gitu ya. Jadi kayak terbiasa gitu, terekspos dengan sesuatu yang kalau lu mau lu bisa gitu. Asalkan lu kerjain. Itu sih, dan ya itu sih gue nggak pernah lupa sih sampai sekarang. Jadi itu jadi pegangan gue sih. Itu nih, gue dulu aja nggak ada background sama sekali nulis skrip. Dia nulis skrip beneran tebel banget. Terus dia pas udah dicat, dia print, dia pertama kali kasih lihat ke gue, cat, tolong baca nih menurut lu bagus gak gitu. Gila Lu men, nulis, iya, nulis skrip kok. determinasinya itu loh. Iya. Actually gue ngerasa tuh dunia itu tuh leaning towards orang-orang yang punya determinasi sih. Ketika seseorang tuh punya kayak willing, sebuah will yang sangat kuat, orang tuh entah mengapa ya kayak di universe conspire aja buat menjadikan will itu terjadi, jadi kejadian gitu. Actually itu ada quotes-nya dari Paulo Coelho. Dia ngomong, if you want something, then the universe will conspire to make it happen. Kayak gitu. Jadi menurut gue itu bener banget sih kalau teman-teman emang punya sebuah cause yang emang dikejar, yang cause-nya bukan cuma kayak masalah uang. Gue ngerasa entrepreneur terbaik yang pernah gue ketemuin di hidup gue, jarang banget mereka tuh ngomongin soal duit, ya gak sih? Mereka lebih ngomongin ke why-nya dulu, lebih ngomongin ke cause-nya yang bisa dibawa untuk apa. Nah, karena menurut gue, walaupun duit itu penting banget ya, gue ngerasa duit itu bisa ngikutin kok. Gitu. Iya. Duit itu ini sih, uang itu kalau buat gue sekarang media ya. Ya of course kayak gue pengen lah hidup berkecukupan gitu. Yes. Tapi bukan, gue nggak tahu ya, kalau crazy rich juga nggak tahu sih. Tapi pengen semuanya cukup lah, kayak lu mau apa, sekolah anak lu cukup ya kan, lu mau travel cukup gitu. Tapi tidak berlebihan sampai lu nggak tahu mau ngapain ya. Tapi yang penting ya itu kerjaan yang kita lakukan sehari-hari gitu, karena habisnya lu lebih dari 8 jam sih basically ya. Kalau punya bisnis sendiri kan itu kayak udah blur tuh. Kayak sekarang sih gue kerja di rumah, ada anak juga, terus istri gue sekarang kerja bareng juga gitu. It's kind of blur sih. Jadi udah nggak ada lagi tuh kalau mau balance udah nggak ada. Kayak ya kalau lagi sibuk gitu, kalau lagi nggak sibuk ya kita nggak sibuk gitu. Tapi itu kayak the good side of being an entrepreneur juga menurut gue. Karena ketika lu jadi entrepreneur, lu bebas buat ngedikte waktu lu, iya gak sih? Kayak even di jam kerja lu ada keperluan apa, emang lu lagi waktu lu bisa melakukannya bebas gitu. Tapi kutukan sebagai seorang entrepreneur, sebelum lu tidur pun lu masih mikirin tentang bisnis lu. Kadang-kadang soalnya kan kalau misalnya lu lihat kayak ada komplain atau apa gitu, masih bisa dipikirin sampai lu mau tidur pun masih bisa kepikiran. Karena ya menurut gue gitu nggak sih bisnismen? Iya. Kayak semacam bisnis itu yang lu lahirkan itu kayak anak lu sendiri gitu, jadi lu pikirin banget gitu. Iya. Nah itu yang apa? Mungkin kalau gue bilang the dark side-nya, the dark side of bisnis gitu, yang jarang dibahas lah gitu. Jadi ya balik lagi ke mental sih, ke mental si foundernya gitu, karena nggak gampang ya, apalagi kalau tim makin banyak, biasanya orang ngeliatnya wah hebat lo ya, enggak men, berarti kan responsibility-nya makin banyak ya. Responsibility paling banyak. Iya, itu. Terus satu hal yang gue kerasa banget ya, kalau misalnya tim lu makin banyak, berarti makin banyak juga potensi kesalahan, iya gak sih? Dan kadang-kadang kesalahan itu harus siapa yang buat, yang makan lu. Iya. Nah itu sih yang apa? Ya tidak semuanya indah, tapi ya gue setuju ini sih, apa, choose your heart gitu. Semuanya susah, tidak ada yang gampang di dunia ini. Ya pilih yang lu cocok gitu. Makanya itu back to yang lu posting waktu itu, iya juga ya, maksudnya kenapa sih kadang-kadang media tuh juga suka mendewa-dewakan entrepreneurship. Iya, terus kayak waktu itu kan ini bukan ngomongin ini ya, kan ada yang program 1000 startup gitu. Iya. Ya kenapa fokus di 1000-nya sih gitu? Karena it's not for everyone gitu.
Gue Dan setuju banget sih. iya, ketika lu jadi part of the team or part of the business gitu ya, as a staff or karyawan, itu juga sesuatu opportunity gitu sebenarnya kan. Jadi ya apa? Ya itu sih mungkin yang mencerahkan gitu di posting itu ya. Gue actually di postingan itu gue sempat nulis satu statement. Ketika lu memilih untuk jadi entrepreneur, lu bangun bisnis, lu nggak akan bisa resign kecuali lu bangkrut. Atau lu berhasil diakuisisi orang lain. Atau diteruskan ke orang lain. Iya gak sih? I mean, hidup lu ya bakal buat bisnis itu terus, man. Gitu kan. Susah banget untuk bisa move on. Nah itu mungkin ada ini nih, kalau dari pengalaman gue tuh ya, begitu start bisnis kayak we have to separate ourselves. Nah ini yang paling susah memang, karena gini ya, intinya setiap bisnis itu apapun bentuknya ya, mesti punya exit plan-nya. Exit plan-nya of course bisa jadi menjalani terus, ya, tapi bisa jadi diakuisisi, bisa jadi saking gedenya dan IPO banyak loh sebenarnya kayak perusahaan-perusahaan yang kreatif gitu IPO itu ada juga, cuman biasanya nggak kedengeran aja gitu. Cuman ada gitu, maksudnya bukan tidak mungkin. So I think yang ininya faktanya adalah kalau konteksnya bisnis kita harus mikirin exit plan-nya. Karena kalau enggak ya nggak, sebenarnya nggak apa-apa. Again pilihan ya, ini kan pilihan ya. Tidak ada sesuatu yang oh ini benar nih salah gitu. Cuman most of the ini, dan kalau dari pengalaman gue pribadi ya mesti ada sih exit plan gitu. Jadi biar on the same page nih, terutama kalau ada founders kan, ada co-founders gitu. Jadi on the same page nih, kita sama-sama menuju goal yang sama, oke, agree ini. Jadi ketika susah ya, kita lihat aja goal barengnya nih align nggak gitu. Visi penting banget lah buat seorang entrepreneur. Kalau misalnya sebuah kapal nggak ada visinya, pusing juga. Gitu. Jadi actually itu yang membedakan juga sih, kayak kadang-kadang design agency karena bidangnya jasa ya, jadi kan mikirnya mungkin cuma kayak terima klien, kerjaan klien, selesai. Tapi nggak bisa gitu juga gak sih, karena design studio, creative agency juga sebenarnya ya, basically pada intinya adalah sebuah bisnis yang butuh tujuan, iya kan? Mau mengejar apa sebagai creative agency tersebut. Nggak bisa cuma kayak berlayar habis itu diombang-ambing sama storm gitu kan, nungguin tantangan gitu. Terus harus ada end game ya sih. Gue setuju banget sama exit plan. Actually gue bakal mencoba untuk mempelajari hal itu deh. Gue pernah kepikiran dulu sebelumnya. Thank you banget Mas Richard. Iya, exit plan tuh walaupun kedengerannya kayak lu nggak bener-bener ya sama, nggak bener-bener ya bisnis, tapi kalau kita bener-bener lihat gitu ya, ya harus ada, karena kan ada hal lain ya, ada keluarga lu, ya kan, ada agenda lu pribadi, apakah it's something yang lu mau lakukan sampai mati gitu kan, banyak gitu. Jadi ya we have to agnostik juga, maksudnya peduli tapi jangan sampai terlalu attach sampai kita tuh buta gitu. Terlalu kayak pakai kacamata kuda gitu kan. Dan actually bisnis yang benar-benar works dan benar-benar bagus kan biasanya umurnya lebih panjang daripada umur founder ya toh. Yes. Dia punya exit plan gitu kan. Iya. Bisnisnya tetap ada tapi foundernya kan ada, tapi orangnya juga nggak ada. Iya. Nah ini El udah muncul nih. Iya, soalnya menarik banget tadi ngobrolan Mas Richard sama Mas Andre tentang lika-liku sebagai seorang entrepreneur gitu. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A gitu. Oke, pertanyaan yang pertama nih. Aku langsung bacain. Gimana caranya dapetin klien pas kita pertama kali terjun jadi freelance designer? Yang mana nih? Ada di chat. Udah pindah ke Answer ya. Gimana caranya dapetin klien pas kita pertama kali terjun jadi freelance designer? Tadi tuh si Andre udah sempet mention ya. Soal personal branding gak sih, kayak yang penting sebanyak mungkin orang tahu kalau lu ngerjain apa, dan actually lu butuh satu killer portfolio dulu sih. Satu killer project gak sih? Yang emang satu project yang benar bagus dan jangan cuma konsep tapi benar dieksekusi, and then ya udah itu yang bisa lu jual. Tapi mungkin bisa sharing nggak Mas? Kok jadi aku yang nanya ya?
waktu jadi freelance apa namanya klien yang datang pertama kali gitu. Siapa dulu nih? Oh ya benar, boleh. Mungkin dari Mas Andre dulu. Dari gue ya. Gue tuh dulu beli MacBook. Jadi pertanyaan suka nggak nyambung emang jawabannya. Gue beli MacBook, cicilannya sebulan tuh 1,6 juta atau berapa gitu. Terus di situ lah gue langsung kayak, pokoknya gue harus dapetin duit 1,6 juta. Itu gue lagi masih kuliah anyway. Gue harus dapetin duit 1,6 juta setiap bulan. Ya 1,6 juta kalau misalnya sekarang untuk orang kerja mungkin kecil ya. Tapi bagi seorang mahasiswa yang nggak punya pekerjaan tetap itu gede gitu. Jadi gue waktu itu benar-benar kayak punya determinasi banget cari duit. Gue sampai literally ngeblast ke semua kontak gereja, kontak kenalan ini itu buat kayak sini gue bikin logo, bayarnya terserah suka-suka lo gitu. Oh banyak tuh dapet dari situ asli, tapi ada yang bayar 150.000, lu sedih gak sih? Itu sedih banget sih. Terus Ya. inget gue bikinin logo buat sebuah tempat pariwisata di Bandung, itu omsetnya, dia cerita ke gue omsetnya di atas 50 juta sehari cuy. Gue Buset. jual logo gue ke mereka cuma 350.000. Pas gue datang ke tempat pariwisata, gue ngeliat logo gue itu ada di kaos, ada di tong sampah. Maksudnya kayak ditaruh di mana-mana, ada di signage, ada di literally tiket, semua itu ada logo gue. Dan itu gue dibayar cuma 350.000, no royalty, no apa gitu. Terus gue mikir kayak gila ya. Tapi maksudnya gara-gara ngelatin hal tersebut, dan klien gue ada yang jadi gede kayak gitu, jadi gampang lu jualan gitu. Jadi saya 350.000 ya anggap aja lah itu uang belajar gitu kan, uang modal awal. Modal awalnya ya kita enaknya gitu, kalau misalnya jasa modal awalnya adalah portofolio, ya gak sih? Kalau Menjawab ada gak sih sebenarnya? menjawab sih itu Jawab ya. pengalaman banget sih, pengalaman untuk mendapatkan klien di awal. Kalau dari Mas Richard gimana Mas Richard? Kalau yang menjawab pertanyaan ini sih sebenarnya kalau ini kan anonimus yang nanya ya. Kalau bertanya ketika pertama kali terjun jadi freelance gimana cara dapetin, berarti harusnya jangan terjun dulu dari jadi freelance. Iya. Karena gini sih, freelance itu apa ya? Ya sesuai namanya gitu. Apa ya? Mesti di-build ya. Jadi memang sih kalau kata orang lu mesti jump, tapi kalau menurut gue pikir dulu gitu. Bagusnya lu kayak ini kan ceritanya si Andre kan kayak kerja sampai freelance-nya lebih besar dan ya udah gue nggak, it makes sense gue jump the ship gitu kan, instead of lu start nothing lu langsung itu. Nah makanya banyak kan freelancer yang akhirnya kayak ya udah balik kerja lagi, cari kerja lagi gitu. Itu ada beberapa yang gue tahu kayak gitu tuh. Karena ya itu nekat, tapi harus terukur juga. Jadi kalau masih belum proyek yang itu tiap bulan atau tabungan cukup gitu ya untuk bulan, at least lo nggak ada klien dan penting dari portfolio di kan itu jangan apa setelah gue tetap ngambil kan, ya jadinya begitu. Jadi malah akhirnya gue tolakin freelance nggak bisa lagi, sorry gue harus fokus ini full time gitu ya. Itu sih, cuman kalau memang udah ada agenda ya memang kerja harus lebih keras gitu. Emang nggak gampang. Sampai itu lebih besar freelance-nya, dan you jump gitu. Oke, jangan lupa Menurut gue guys yang harus garis perhitungannya. bawahin emergency fund sih. Gimana? Iya kan? Kalau misalnya udah punya tabungan emergency fund, ya itu bakal jadi safety net lu untuk terjun ke freelance. Menurut gue sih kalau misalnya sama lu belum punya tabungan yang cukup untuk sebagai emergency fund lu, ya jangan terjun di freelance dulu sih, karena takutnya nanti malah lu bakal ngerepotin orang lain lagi gitu kan. Bener. Oke, sekarang semoga menjawab ya tadi soal perfreelancean dan klien. Sekarang pertanyaan kedua ada di chat nih Mas. Saya sedang berproses ingin launch creative agency.
mau minta sarannya, tolong kira-kira yang singkat dan deep mengena nih sebagai founder dan CEO sebuah creative agency atau studio gitu. Saran buat yang mau ngediriin juga. Berat banget ya kayaknya ya, coba Mas Richard dulu. Ingin launching creative agency ya. Mungkin sebenarnya kalau ini balik lagi, ini kan punya persepsi masing-masing ya. Creative agency itu you start with lu doang, atau memang lu startnya dengan oke, gue akan hire beberapa orang gitu dari awal. Nah itu totally beda ya. Kalau mungkin gue ceritain di Nice to Meet You aja deh. Nice to Meet You itu ya start waktu awal memang cuman gue doang sama istri gue. Gue minta Karen as a project manager, terus gue yang ngedesain gitu. Ya seperti itu sih, simple, tapi establishnya emang udah ada brand, apa ya, bikin nama lah, bikin brand gitu ya. Terus waktu itu gue inget nih, gue ngobrol sama kenalan gue, Damon Hakim yang punya Redcom ya. Gue tanya sama dia, kapan ya waktu yang tepat gue hiring gitu. Terus dia bilang, lu kapan launchingnya? Kemarin Maret gitu. Terus waktu itu kayaknya April gitu ya, sebulanan lah gue curhat sama dia gitu. Terus dia bilang ya lu hire aja gitu. Oh gitu ya, tapi ini gue kliennya belum ada loh, maksudnya ya ini again ini beda-beda orang ya. Terus dia bilangnya gini, yang gue inget ya, nah begitu lo hire lo akan lebih semangat, Cat. Karena expense-nya udah jalan. Jadi lu mau nggak mau lu putar otak gimana caranya lu bikin konten, lu tulis gitu kan, nggak usah alasan karena billingnya jalan gitu. Kalau lu nggak nutupin itu ya sayang kan gitu. Jadi kayak ya balik lagi, kalau misalnya ini perlu ada nekat gitu, tapi ya make sure ya sebelum ini juga, pas yang ini ya gue bersyukur ada perjalanan gue sebelumnya gitu. Jadi pas udah ada deck, gue simply ya gue muka tebel aja sih, gue blast itu WhatsApp yang gue kenal, gue blast aja itu deck, bodo amat gitu. Lu mau blok gue, untungnya nggak ada sih. Tapi gue nggak tahu ya kalau di blok kan nggak ada. Tapi ada perjalanan sebelumnya sih. Jadi ya I think mesti dipikir dulu sih, kayak ini seperti apa. Kalau udah ada ongoing silakan. Terus apa ya, bisa panjang sih ya, ini mau sampai legalnya gimana, PT gimana gitu kan. Ya sebenarnya ini mesti ada pertanyaan lanjutan sih ke yang nanya. Pertanyaannya sangat gimana tuh? Kalau dari gue, actually gue sangat setuju banget loh sama tadi. Maksudnya kayak ketika expense lu jalan, lu bakal jadi lebih semangat untuk make the business run gitu loh. Karena kalau lu ada expense yang jalan, lu kayak bisa santai gitu kan. Kayak kalau misalnya gue nggak ada expense mana, nggak ada hidup orang lain di bawah gue, ya paling gue kurangin lah makan-makan fancy gue bulan ini. Gitu, tapi expense udah jalan dan juga ada hidup orang lain di bawah lu bakal, biasanya nggak semua orang sih, tapi biasanya lu bakal lebih drive buat hunting sih, bakal lebih muter otak, karena biasa manusia butuh anjing di belakangnya dia buat bisa lari lebih cepet kan. Gitu. Dan kalau pertanyaannya, saran untuk jadi ingin launch creative agency, ya menurut gue pastikan portofolio pribadi lu udah solid dan reputasi pribadi lu udah solid juga sih, buat lu tawarin ke orang-orang, karena itu penting banget. Walaupun sebenarnya ujung-ujungnya kan impian semua orang adalah orang misalnya kenal Yord, ya gue prefer orang kenal Yord daripada Andre Advan gitu loh, supaya balik lagi ya usahanya tuh bisa abadi gitu loh. Tapi untuk awal-awal, apalagi pas awal-awal, ya bisa dibilang perusahaan lu sama dengan foundernya sih. Jadi kayak reputasi foundernya udah harus cukup, koneksi lu udah harus cukup, dan juga emang lu udah siap juga aja untuk bertanggung jawab atas hidup yang ditaruh di bawah lo. Itu sebenarnya lebih ke mental dulu sih menurut gue. Nah, kalau yang tadi soal baru aja mau membangun, pas banget sambungan pertanyaan berikutnya dari Rizky Paramarta. Itu ada di box Q&A-nya. Halo Bang Richard dan Bang Andre, boleh minta tipsnya mungkin biar bisnis studio bisa sustain dan berkembang? Gimana tuh? Oke, siapa Ya, duluan bisa. nih? Siapa duluan? Gantian Andre. Silakan Mas Andre.
Sebenarnya gue masih belum berasa valid sih untuk ngejawab hal ini. Gue baru 4 tahun dan 5 tahun. Tapi actually Gue kalau misalnya 2 menurut gue, tahun dong, gimana dong? aduh, tapi menurut gue hubungan nomor satu itu sih. Jadi kayak nggak ada orang yang mau kerja sama asshole, gitu kan? Orang tuh semua pengen kerja with nice people. Dapat lagi nih nice to meet you. Tapi actually gitu kayak gue ngerasa good design itu prioritas kedua, good people tuh prioritas nomor satu. Karena kadang-kadang orang lebih prefer kerja sama yang enak diajak ngobrol, enak diajak teman. Hmm. Gue gimana bisa sustain dan berkembang, lu bisa berkaca dulu sih kayak hubungan lu sama klien lu gimana gitu. Karena menurut gue gue dibilang klien sama kita pernah nggak cocok gak? Pernah juga. Cuman hubungan kita selalu jaga baik gitu loh. Gue nggak setuju banget sama budaya di mana kita tuh kayak ngata-ngatain klien. Tau gak sih zaman sekarang banyak banget yang protes tentang klien gak sih? Aduh klien gue gini-gini, klien gue gini-gini. Maksud gue, I mean gini lah, perspektif kita ubah. Kita cari duit, klien kita hire kita untuk cari duit juga. Kita sama-sama duit tanda kutip hidup kan, penghidupan kita gitu loh. Ya I mean kalau misalnya ngomongin soal duit, soal penghidupan, masa kita nggak serius sih? Gitu loh. Klien rese ya karena mereka juga serius sama apa yang mereka kejar gitu loh. Dan kita sebagai desainer harus menghargai tersebut. Jadi menurut gue, baik lagi, gimana bisa sustain, jaga hubungan baik sih menurut gue. Gitu. Juga mungkin jaga juga hubungan baik sama teman-teman lo, circle lo, walaupun bukan bisnis. Karena kalau misalnya hubungan lu baik sama orang di sekitar lu, ketika nanti temennya apa minta rekomendasi ya, lu bakal keluar namanya pertama. Sih. Jadi menurut gue tipe yang kayak aset utama dalam hidup sih sebenarnya bukan soal studio aja sih, hubungan baik sih harus dijaga. Kalau dari Mas Richard, ya mungkin ya banget gitu. Kalau gue nambahin mungkin ini sih kalau ngomongnya sustain dan berkembang ya balik ke profit margin ya. Karena ya angka nggak pernah bohong gitu. Kalau lu rugi, kalau lu untung gitu. Ya tidak pernah angka tuh kayak baik sama lu gitu. Hari ini gue display kayaknya mukanya lagi susah nih, gue display ini profit gitu. Ya enggak, pokoknya rugi gitu. Jadi make sure marginnya tuh memang lumayan gitu dan make sense ya. Kalau yang gue suka ini yang namanya kreatif industri itu sebenarnya marginnya kita yang nentuin sebenarnya. Yes. Ya kan, lu mau margin sampai beratusan persen bisa, ya kan? Tapi ada cons-nya. Cons-nya artinya customer lu nggak bisa banyak, gitu kan. Dan bisa jadi itu pilihan juga gitu kan. Emang nggak mau banyak customer gitu. Cuman sekali ngedeal gitu kayak 2M gitu. Ya udah, berarti kan nyari 6 sampai 10 udah aman tuh setahun gitu kan. Nah, tapi ada juga mungkin yang balik lagi kalau marginnya agak kecil gitu, ya berarti kan jumlahnya harus banyak gitu. Nah mungkin yang gue share sedikit, nice to meet you ya, kita marginnya nggak fantastis banget gitu. That's why kita mau solve itu masalah di scale-nya kan gitu. Di scale-nya dan supaya itu misi yang gimana bisa mengkonekkan local talents ke global itu ya bisa terjadi gitu. Jadi back to apa yang kita lakukan kan. Jadi kalau gue tadi nambahinnya mungkin ingat-ingat nih perangkaan gitu. Jadi kadang kayak hubungan penting, terus ini ya hasil kerja juga penting ya. Gue selalu bilang kerjaan kita itu apa yang kita hasilkan, lu mau kerja sama orang atau lu kerja untuk klien gitu ya, itu akan diingat. Yang baik diingat, yang jelek juga diingat. Jadi ya gue sih pilih yang baik sih, good work ya. Jadi kalau kerjaan lu bagus, lu pasti diingat gitu. Jadi ya tadi relationship ya kan, terus kedua kerjaan lu, terus ya back to numbers, profit margin. Kalau terlalu tipis atau ini ya susah juga ya gitu kan kalau mau ngomong sustain nih gitu. Sama actually retain juga, klien-klien retain juga itu bakal nolong cash flow banget ya. Yang apa? Klien-klien retain yang bayar itu retain. Juga bakal nolong banget buat ngitung ops. Ya actually itu bisa jadi panjang banget kalau ngomongin hal itu ya.
Ya itu makanya sekarang ya Koneksi Mijo kan dari awal udah langganan ya per Iya. bulan gitu. Heeh. Jadi karena konsep itu sih, kalau project base kan harus kayak cari ini lagi, nanti dia Tapi selesai project cycle gitu. uangnya bisa kelihatannya gede, tapi kalau misalnya lu bagi per bulan jadi kecil gitu kadang-kadang. Iya, iya, iya. Iya, benar. Itu yang Ya bahaya juga kadang-kadang tuh jadi kekecok gitu kan kayak, wih gue banyak duit padahal sebenarnya itu harus lu tahan sampai berapa bulan baru bisa cair semuanya. betul, betul. Oke, semoga menjawab tadi untuk yang mulai ingin mengembangkan bisnisnya. Nah, ini masih keren banget nih pertanyaan berlanjutnya bagus banget. Dari Galih Pandu katanya. Kan tadi kita udah ngomongin challenge-nya gitu, gimana berkembang gitu. Nah, sekarang saya juga mau bikin nih bisnisnya, tapi background-nya nggak relevan. Tapi Hmm. pengen nih, gimana coba? Silakan. Oke, sekarang coba dari Mas Richard. Wah, kalau background-nya nggak relevan sih, harus banyak belajar aja sih. Jadi gue percaya tuh orang nggak ada yang dari lahir gitu ya, kayak bawaan gitu. Cuman kalau yang memang udah dunianya di sana, naturally gitu kan, naturally. Sama aja sih in every business gitu. Pilihlah bisnis yang lu pertama ya harus lu suka sih, apapun ini ya, maksudnya seklise-klisenya ya, harus lu suka sih. Hmm. Karena kalau lu nggak suka, bisnis itu susah gitu. Nah kalau udah susah dan lu nggak suka, apa yang keep lu going gitu kan. Jadi mesti suka. Kalau bisa itu ya relevan ya, cuman berkaitan sama suka gitu. Kalau lu udah suka, lu pasti akan lebih mudah menuju bisa gitu. Jadi itu sih, kalau beda background nggak relevan, menurut gue coba test the water dulu. Mungkin ya bisa ngobrol sama temen yang punya agensi, terus ngobrolnya juga jangan enak-enaknya aja gitu ya, coba nggak enak-enaknya, terus lu gimana gitu kan. Atau ya bisa juga ada ini, cari partner atau co-founder gitu. Jadi jangan solo, udah nggak nyambung terus sendirian gitu, wah itu tough man. Berat. Jadi ya mungkin itu sih kalau dari gue ya. Gue setuju juga sih sebenarnya cari co-founder yang ngerti industrinya sih. Karena lu mungkin bisa cover di bagian bisnis atau bagian apa gitu kan. Bagian marketingnya. Tetap untuk masuk ke industri ini menurut gue lu penting untuk megang orang yang emang bisa punya at least punya taste-nya. Ya guys. Punya eksekusinya, punya metodologinya untuk bisa ngejalanin sebuah project design gitu. Kalau misalnya mau start dari nol lagi langsung terjun bangun bisnis menurut gue itu tough banget sih. Iya. Oke, nah ini mungkin aku ke pertanyaan ini dari Ijul Fabanio atau Fabanyo paling bawah Mas. Halo Bang, saya sedang membangun creative agency yang masih dalam skala kecil 2 orang. Along the way banyak project masuk. Tips dong membangun dan manage tim dengan leadership yang asik. Silakan mungkin Mas Andre di Studio Yard biasanya kayak gimana ya? Aduh, leadership tuh juga ilmu loh, bukan bukan apa ya, bukan gift gitu, tapi ilmu yang emang harus dipelajarin. Baca buku manajemen, baca buku leadership. Karena seriusan leadership itu harus dipelajarin secara intensional sih, nggak bisa lu cuman kayak by pengalaman, by doing. Kadang-kadang ya bisa lu belajar sambil lu jalan, tapi banyak korbannya karena balik lagi leadership kan juga lu ngomongin soal anak di bawah lu ya. Gitu, jadi mungkin bisa baca making of the manager bisa, atau nggak kayak John Warren siapa ya, kayak Five Levels of Leadership, bacalah buku-buku leadership. Gitu kan. Sama iya sih gitu kan, jawabannya bakal panjang banget menurut gue. Kalau dari gue tuh kalau tips membangun manage tim dengan leadership yang asik, wah asik ini juga Tanda kutip. iya, definisinya bisa bermacam-macam ya, tergantung asik kayak gimana gitu. Kalau buat gue sih mungkin ini ya, memang perlu belajar tuh bener, banyak baca itu udah kunci sih. Kalau nggak baca ya pasti nggak tahu gitu. Nah habis itu sebenarnya kalau leadership ini intinya sih ya, it's not about kayak kita minta orang ngapain sih gitu.
Jadi tentang gimana kita bisa bawa orang tersebut ke full potensialnya dia. Goalnya. Sabar, harus sabar juga karena kan kita ibaratnya gini, harus kasih orang chance gitu kan. Jadi ya mesti sabar kalau ada misalnya coba salah ya udah gitu. Yang penting udah tahu salahnya dan jangan ulangi lagi dan ya udah jalan lagi aja gitu. Bisa kayak gitu sih sebenarnya kalau ngomong leadership ya. Jadi sampai dia jadi. Nah, kalau orang ini jadi kan sama-sama menguntungkan ya, mutualisme ya. Jadi dianya grow, company-nya grow, happy, merasa fulfill, ulang lagi gitu kan. Lagi. Ya akan gitu terus gitu kan. Jadi I think kalau membangun ini sih ya banyak ininya sih bener banyak banyak apa variabelnya gitu ya. Ilmunya Tapi, banyak banget, man. Dan gue merasa leadership itu nggak harus asik sih. Kadang-kadang leadership gak asik bisa jadi gak efektif. Kadang-kadang leadership asik itu efektif. Gue lagi baca buku leadership juga. Ada 6 style man leadership itu. Ada yang kayak sekarang gue suruh apa lu kerjain. Ada yang emang lebih ke arah gue percaya lu, gue punya visi ini, ayo kejar bareng. Ada yang lebih ke arah coaching kayak potensial lu kayak gini, ayo kita push ke sana. Ada yang lebih ke arah lu bisa gak sih ikutin gue aja gitu kan. Kayak yang micromanage gitu juga ada. Dan itu semua ternyata tuh bukan lu harus pilih style yang baik, enggak, karena emang semua style ini ada baiknya di kayak semacam situasi tertentu gitu loh. Baiknya itu teori man, dan lo harus belajar. Gitu. Benar. Oke, tadi kita udah ngomongin leadership gitu ya. Ini ada lagi Mas yang di paling bawah juga. Ini juga menarik. Shifting dari desainer ke entrepreneur. Jadi kan ini relate banget nih sama judulnya designpreneur gitu. Pasti ada banyak perubahan di role, less designing, more running a business gitu. How do you manage the changes gitu? Mungkin yang di highlight banget nih bedanya gitu dari gue yang sendirian gitu sebagai desainer, terus akhirnya ngebangun bisnis. Silakan mungkin dari Mas Andre dulu deh. Salah satu pegangan gue ketika gue bangun bisnis tuh diajarin sama teman gue entrepreneur juga, dia ngomong kayak gini, lu kalau misalnya bangun bisnis, fokus lu adalah memecat diri lu sendiri dari kerjaan lu sekarang. Serius main kayak gitu. Dan itu kan sebenarnya kayak semacam petua yang simpel banget, tapi itu kena banget di gue sampai sekarang. Gue pegang main udah bertahun-tahun gitu kan. Gue mikir, oke, awalnya lu desainer, lu masih ngedesain, lu harus pecat diri lu dari lu ngedesain. Abis itu lu fokus di tempat mana? Cari klien. Oke, lu cari klien udah jago segala macam, lu harus pecat diri lu dari cari klien. Percaya lagi ke orang. Abis itu nanti ya udah berkembang terus dan akhirnya lu pas lihat ke belakang, wah gila, bisnis gue udah gede banget, udah autopilot semua. Karena semua orang udah bisa mengerjakan apa yang sebelumnya gue kerjain. Gitu sih. Shiftingnya dari desainer ke entrepreneur, pertama balik lagi lu nggak percaya semua orang itu dipanggil jadi entrepreneur, balik lagi ke skill set yang lu punya. Kalau misalnya emang lu pertama punya visi yang besar, bisa nge-direct orang segala macam, dan mungkin lu ada sisi impulsifnya juga dan improvisasinya juga bagus segala macam, ya lu bisa coba jadi entrepreneur. Tapi kalau misalnya emang lu lebih suka banget cinta mati sama desain, kayaknya bahkan lebih pas kalau lu cari bos yang emang percaya sama lu deh, supaya lu bisa eksplorasi gitu. Karena entrepreneur tuh beda banget cuy sama desainer, jujur. Kayak bahkan walaupun bidangnya sama desain, gitu kalau menurut gue. Gue itu ini sih, what does it take and how do you manage the change ya. Ya mau belajar tools lain, tools desain tuh mungkin teknis ya, tapi itu gue dulu tuh gue ingat banget, gue paling benci tuh Microsoft Word, apalagi Excel gitu. Itu gue benci banget sih karena jelek lah. Apalagi Excel tuh kayak apaan nih program kok bisa ada ya gitu ya. Tapi untung pas gue mulai bersentuhan sama itu udah ada Google ini ya, Google Docs, Google Sheet gitu ya, oke lah gitu ya. Dan ini sih jadi ternyata tuh
it's not about tools juga sih, walaupun ya pada kenyataannya gitu ya, kayak toolsnya berubah ya, kayak lu lebih sering keynote, artinya kan lu bikin deck gitu. Terus Google Sheet, jadi kan lu ngitung-ngitung, ya mungkin nggak sampai kayak wah bisa pivot apa gini, nggak perlu lah ya, tapi kayak sesimpel yang mana hitung mana, ini kurang mana, oke jadinya berapa gitu kan, sesimpel itu kan. Terus ya jadi apa ya, gue ngerasa tuh dari situ mindset cara berpikirnya juga jadi berubah gitu, yang tadinya kayak oke, berarti gue mesti lihat nih, udah 3 bulan ya, berarti 3 bulan terakhir nih naik apa turun nih. Nah itu kan lo mesti main angka kan. Nah, jadi itu yang waktu itu gue pertama kali mulai mikirin kayak gitu sih, gue karena kebutuhan sih, gue pengen tahu nih sekarang nih gimana sih keadaannya company ini, gitu sih. Jadi gue force myself, waktu itu udah ada finance sih, jadi gue coba dong lu generate yang lu bikin, gue mau lihat. Atau ya karena udah ada finance-nya tinggal bilang kan, gue pengen tahu ya dari Januari, Februari, Maret itu gimana gitu. Terus siapa yang paling gede nih gitu. Terus mana yang udah bayar, yang mana yang belum, kayak gitu-gitu kan. Jadi I think selain tools itu ya mindset yang berubah sih. Karena itu tadi kan, yang tadinya lu mikirinnya desain, ini kan nggak ada sama sekali gitu. Which is itu sih, sama ya itu setuju juga, yang paling susah adalah memecat diri sendiri ya. Itu kan kedengerannya mungkin untuk teman-teman yang masih seneng banget mendesain tuh kan kayak, ih lu ini banget sih gitu, kayak gue pernah di posisi itu juga gitu. Tapi to run the business butuh kayak gitu sih, karena kan ada orang yang lebih jago dari kita yang ngerjain. Ya udah gitu, kita pusingin yang lain kan. Buat apa musingin hal yang sama bareng-bareng kan. Jadi I think itu sih, dan manage the change ya kalau paling ini gue ingat sih toolsnya ya. Belajar kayak gitu-gitu, bikin chart jadi kayak dari situ kita bisa proses kan datanya kan. And then nah bisnisnya gimana gitu. Ya itu sih, gue tengkat sih di bisnis sebelumnya itu kayak pas weekend asli itu berantakan sih. Berantakan banget. Terus mau selo mendingan pas di Nice to Meet You, pas start aja tuh gue udah bikin performance review, apa skornya apa gini-gini, itu udah dari day one gue bikinnya. Kalau gue inget waktu awal banget gue bikin weekend itu, ya ampun mana ada sih kepikiran performance review gitu. Terus cara berdasarkan pengalaman aja ya deal gitu. Iya, berdasarkan ini aja, dia asik nggak, maksudnya Iya dia asik orangnya. iya nih orangnya ini nggak nih, kalau collab nih asik nggak gitu. Terus outputnya keren nggak, itu bukan yang feeling semua. Dan sistemnya kalau kita ngomong bicara bisnis kan SOP-nya siapa? SOP-nya Richard gitu. Jadi kalau Richard nggak ada jawaban, nah, itu kan bahaya ya. Jadi ya itu sih kayak mindset sih yang berubah sih ya. Dan harus belajar berarti. Tambahan gue sebenarnya HBR Business Review itu sangat ngebantu sih. Harvard Business Review itu kayak misalnya yang finansial, dasar-dasar finansial, dasar-dasar manajemen, dasar-dasar bisnis, itu semua mereka nge-cover biasanya. Dan itu yang umum banget dan penting sih buat tahu. Merek gue nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong, biar pada tahu. Biar pada tahu. Itu kunci gue HBR. Iya. Oke, nah ini tadi Mas Andre ada nyinggung dikit dari Agung Segara. Pertanyaannya, apakah jalur untuk bekerja dengan orang atau jadi karyawan lebih dulu lebih baik dibanding langsung terjun untuk berbisnis? Tadi Mas Andre ada nyinggung nih tentang, beda deh lo mending kerja dulu aja kalau belum bisa bisnis gitu kan. Nah, mungkin bisa di-elaborate, silakan. Aduh, gue bersyukur banget sih gue kerja dulu ya. Jadi gue kerja di 2 tempat sebelum gue bangun Yord. Di tempat yang pertama gue belajar bikin deck. Actually kayak gimana lu bisa bikin visual yang bagus, gimana lu bisa present ide lu dengan deck yang sangat rapi. Bisa desain biasa aja tapi mock-up-nya bagus tuh bisa orang klien bilangnya bagus. Itu gue belajar di perusahaan yang pertama gitu kan. Terus yang perusahaan kedua,
gue ngerasa standar desain dari perusahaan tersebut tuh biasa aja menurut gue gitu. Tapi gue belajar banget sama bisnis, belajar banget tentang bisnis dari bos gue. Karena hebatnya ya, sama gue kerja sama dia nggak pernah lembur, men. Kaget gitu, di industri desain nggak pernah lembur. Gue kayak, wah gila, ini orang hebat banget manage-nya gitu kan. Wah, di situ gue belajar banyak nih tentang cara gimana manage gimana gitu. Tapi bisa ketika jadi saya jadi di bawah dulu supaya lu bisa ngerti nanti ke depannya gimana lu mimpin orang-orang tersebut gitu. Iya, iya. Sama sih, harus malah tidak ada ya yang langsung kayak bikin usaha sendiri tuh jarang banget sih, kecuali ya misalnya keluarga lu memang udah punya bisnis, dan itu pun kalau yang bener ya, kalau yang gue lihat itu startnya dari bawah sih. Yes, gue setuju banget. Jadi nggak ada yang tiba-tiba, ya ada banyak sih kayak yang tiba-tiba ditempatkan di posisi tinggi karena nih punya bapaknya atau apanya gitu ya. Cuman kalau yang punya mindset yang bener itu orang tuanya, ya lu apply, kalau diterima syukur, nggak diterima ya berarti lu kurang oke gitu. Nah ini akan gue terapkan juga ke anak gue sih. Ya mau ini apply gitu, kalau emang ini Nice to Meet You masih ada gitu ya, terus dia mau ke industri kreatif terus kayak ini, ya lu apply sih, kan udah belajar nih selama ini, udah gue kasih tahu kan, ya lu apply lah gitu. Kalau diterima ya lu bener-bener jangan malu-maluin. Maksudnya bener-bener dari bawah ya. Actually gue Naik gitu. pernah denger yang kayak bahkan anaknya dikasih nama baru cuy biar bisa masuk bener dari bawah. Nah iya, itu kalau udah terlalu Seru gede. banget sih. Cuman ya itu makanya budaya-budaya ini juga kan, kalau di Indo tuh jeleknya gitu kan, kayak apa, wah dia anaknya si ini, lu hati-hati lu, atau kayak ini jangan kasih yang susah-susah lah, gimana orang justru Harus. ya harus ya, makanya itu. Tapi back to topic ya, sebenarnya sih ya perlu sih, emang harus perlu terekspos. Dan ini sih mungkin tadi Andre sempat mention juga ya, untuk jadi pemimpin lu mesti bisa belajar jadi pengikut juga gitu. Jadi tidak ada pemimpin yang tiba-tiba tuh kayak ya udah gue mimpin aja gitu, nggak ada sih. Jadi you know the structure, lu tahu kapan lu harus ikutin, lu tahu kapan lu harus objek ya, kayak tidak setuju gitu. Jadi ketika lu jadi leader nanti, you know how to manage juga tim lu gimana, karena kan lu pernah ngikut. Jadi lu tahu nih, oh kalau gua gimana gue kasih message atau gimana gue kasih vision, kasih arahan supaya kita sama-sama ikut, instead of kayak ikut karena ya dia kan bos gue. Nah itu yang jadi itu kan berasa dari lu ketika jadi karyawan kan. Ya, kalau konteks gue sih ya itu thinking room sih. Jadi kayak ya thinking room waktu itu ini ya, amazingnya tuh gue sempet ini ya, bikin clothing line lagi pas gue thinking room, itu yang modalin itu si Nico gitu. Tempat mana budgetnya kayak kalau dari gue. Oke, wah sudah jam segini, tapi pertanyaannya menarik-menarik semua. Mungkin boleh deh satu pertanyaan terakhir ya kan, Mas lagi. Pilih deh, Mas Richard pilih satu pertanyaan, Mas Andre pilih satu pertanyaan. Mana? Dari yang open ya? Iya, dari yang open. Tapi udah ada yang udah nih aku, dan tuh sisa 4, pilih 2 deh. Ini yang panjang nih, apa nih?
background kalau dulu mengenai DKV, lihat dengan yang masih kecil, tahun ini kayak masih rate, bahkan gimana ceritanya? Menarik nih. Oh iya iya, yang yang panjang ini nih ya. Oke, jadi baru aja bikin bisnis, freelance, terus sekarang udah banyak nih kayaknya kliennya, butuh bikin tim. Nah, cuman kayaknya rate-nya harus dinaikkan. Gimana Mas Richard? Kalau gue sih naikin aja. Langsung terjawab. Ya, ini sih apa? Tapi gue gini, sebelum naikin, make sure value-nya memang naik dan apa yang kita promise itu memang benar gitu. Ya, again tergantung ya persentase kenaikannya berapa juga gitu. Kalau misalnya naiknya wajar kayak misalnya, oh ini memang tiap tahun gitu ya atau tiap 2 tahun gitu di adjust. Ya menurut gue itu nggak perlu babi bu sih kayak just email terus kayak ya nextnya begini gitu harganya gitu. Tapi kalau kayak signifikan atau bahkan ada plan baru gitu. Kalau konteksnya di Nesbici itu pernah juga kita ada micro plan yang cuman di bawah 3 juta gitu. Ya, itu akhirnya kan nggak ada lagi gitu. So ada yang naik, ada yang nggak lanjut gitu. Ya nggak apa-apa. Karena dari sisi bisnisnya kita mesti aware nih. Oh kalau yang paket itu sudah tidak profitable, ngapain dilanjutin gitu. Dan ya udah berarti kalau dia tidak mau upgrade, berarti dia bukan klien yang tepat buat kita gitu. Ya kan. Terus ya kita kasih value juga kan. Oh sekarang modelnya kita proses kita kayak gini, cara main kita kayak gini gitu kan. Bakal karena timnya bertambah maka ada proses supervisi gitu di internal sebelum dikirim gitu-gitu kan. Jadi hal itu sih yang gue kasih tahu waktu itu ya. Jadi kayak jangan takut sih untuk naikin. Nah, kalau Mas Andre gimana nih naikin menghadapi klien lama setelah menaikkan rate? Gimana ngasih taunya? Klien-klien kita tuh lumayan retain tuh udah lama-lama kayak 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu lama gitu kan. Gue kebetulan banget yang nelfon pertanyaannya yang kayak berapa tahun inilah gue bener naikin rate gue bener naikinnya lumayan signifikan gitu loh. Coba gue naikin, yang gue lakuin ya gue ngomong aja langsung ke kliennya, gini loh, keadaan gue tuh kayak gini, sekarang tim gue segini, operasional udah nggak nutup nih, boleh gak gue naikin ke sini gini. Ada yang sampai telepon kita marah-marah tuh ada gitu loh. Ada yang kayak sampai kok lu nggak fair sih, kenapa lu naikin segala macam gitu. Terus gue bingung kayak ya kalau misalnya emang udah nggak cocok harganya kalau bisa cari agensi lain, dan bahkan gue willing loh buat kasih tahu lu beberapa agensi yang gue percaya teman-teman gue punya juga gitu loh, dan kita bahkan willing juga untuk help sampai lu dapet next agency, dan gue nggak apa-apa deh gue pakai harga lama gitu loh. Tapi dengan catatan lu cari agensi lain, itu gue udah baik banget goodwill kayak gitu. Tapi tetap aja ada yang marah segala macam, dan menurut gue itu ya udah jadi istilahnya tuh saringan buat lu sih. Pertama lu jadi bisa bedain mana yang emang loyal sama lu, mana yang enggak. Dan enak aja, jadi kadang-kadang dari misalnya dari 10 klien jadi sisa 6 klien tapi pendapatannya sama gitu kan. Kan enak juga gitu. Tapi ada juga klien-klien yang pas kita ngomongin kayak gitu dia bisa ngomong kayak gini, ya kali lu nggak naikin, lu udah berapa lama sama gue gitu gini. Dan ada yang bahkan mereka kalau misalnya mereka tahu kerja kita bagus segala macam, mereka malah menghargai dan mereka willing dengan senang hati gitu loh. Gitu. Dan kadang-kadang ada orang juga kok klien yang bakal nego kayak udahlah gue lagi susah nih 3 bulan lagi dia baru naikin gitu, tapi pengen tetap jaga. Jadi akhirnya malah jadi komunikasi, dan di situ relationship sih sama klien menurut gue bakal jadi lebih deep lagi sih gitu. Oke, berarti jangan ragu-ragu dan jangan lupa tentang relationship-nya sama klien gitu ya. Nah, tadi pilihan Mas Richard. Sekarang Mas Andre, silakan pilih dari yang open satu lagi pertanyaan terakhir. Actually ini gue juga penasaran sama jawabannya Richard nih, si pertanyaan dari Daman. Oke, yang mana ini? Dari Daman Yang Huri. mana? Banget loh. Exit plan lo in life tuh apa in game-nya? Dan hoki terbesar lo tuh apa? Oh. Actually itu bagus. Exit plan in life ya. Kalau in life, gini, gue start kan lagi fully remote ya. Cita lah ya. Ketika gue nanti udah tua gitu, gue pengen kemanapun gue pergi ada kenalan gue. Makanya ini dibuat remote dan sekarang
tuh kita ada tersebar ya di 21 kota di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya gue ke Bandung lumayan banyak gitu. Terus jadi kemanapun pergi tuh bisa janjian gitu. Itu kan. Terus kayak karena lu punya relationship lain, maksudnya lu apa ya, kerja bareng juga. Oke, di apa nggak mungkin nggak operasional sehari-hari tapi kayak kerja di tempat yang sama gitu. Jadi akan berbeda ya. Di situ kayak juga gue pengen tahu kan, misalnya kalau di daerah nih, daerah dia tuh ada apa sih, misalnya ada sesuatu nggak yang bisa kita bantu gitu within our capacity gitu, of course. Kayak gitu-gitunya sih kalau gue bilang, kalau exit plan itu ya buat gue pribadi ya, of course untuk Nice to Meet You gue pengen bisa keep going terus gitu. Makanya kan gue kalau sekarang beli dengan blockchain ya, karena itu konsepnya decentralized kan. Jadi seharusnya memang seperti itu gitu cara kerjanya kan. So itu sih kalau exit plan in life gitu. Kalau hoki, apa nih cerita hoki selama ini yang paling gue ingat gitu ya. Apa ya? Gue mungkin ngelihat ini so far 50-50 sih. Jadi kalau full hoki, I don't believe. Tidak hoki sama sekali juga gue nggak believe. Jadi gue tuh tipe yang percaya untuk lu hoki pasti ada sebabnya. Tidak ada sesuatu yang datang, sesuatu yang baik datang itu tiba-tiba datang, lu tidur terus datang, nggak mungkin, ya nggak mungkin. Jadi di setiap perjalanan sampai sekarang, gue merasa beruntung, of course, dengan tiba-tiba misalnya ya ada klien juga ya, karena gue pernah kerja di startup itu ada hubungan gitu ya, terus tahu track record dan kawan-kawan, pas di Nice to Meet You dia refer gitu. Nah kalau udah masalah refer ini kan partnya kita nggak bisa kontrol ya, tapi yang waktu itu within our control kan, pas kerja bareng kan within our control, kita mau kasih yang the best atau enggak gitu ketika kita kerja sama dia. Nah jadi buat gue 50-50 sih. Jadi so far menurut gue selama ini gue very grateful. Satu ya bisa kerja bareng istri ya, dan sangat-sangat membantu banget nih Karen. Kayak gue udah bingung kalau nggak ada dia saya operasional banget gitu kan. Terus ya of course semua nice people sih yang percaya dengan vision yang mau kita bangun. Maksudnya kan ada juga yang mungkin remote work itu gimana gitu kan, ini perusahaannya gimana ya, masih percaya gitu dan kerja dan grow bareng. Ya gue beruntung aja sih sampai selama ini gitu. Jadi kalau yang gue inget ya banyak ya gitu kalau gue. Andre mungkin Gue gantian. Gue actually 50-50 itu bener sih menurut gue. Hoki itu sama dengan luck itu sama dengan ketika kesempatan datang dan lu siap. 50% kesempatan itu datang, 50% pada saat lu siap. Karena kalau misalnya kesempatan datang dan lu nggak siap ya jadi cuman kayak wasted opportunity aja gak sih? Tapi hoki itu kan ketika lu emang siap dan tiba emang kesempatan itu datang. Jadi sama-sama ketemu. Nah itulah hoki. Menurut gue kayak gitu. Sama kayak istilahnya kayak gini lah, ini gue bisa diundang ke NDC jadi media partner gitu adalah kehokian gue. Tapi kan itu awalnya kan kenapa bisa terjadi kesempatannya karena gue iseng aja bikin konten tentang bos dan karyawan, terus Richard ngeliat, terus dia tertarik ngajak ngobrol, habis itu connect gitu kan. Nah itu hoki gitu kan. Tapi kalau misalnya gue memutuskan waktu itu untuk gue main Dota instead of gue bikin konten, ya itu nggak terjadi, iya gak sih? Balik lagi sih menurut gue, hoki lu harus memposisikan diri lu di mana hoki itu bisa terjadi. Dan makin apa? Ya udah, terus aja berkarya, terus aja melakukan apa yang baik, nanti ujung-ujungnya hoki ya bakal jemput lu sendiri karena itu lu sedang mempersiapkan diri lu untuk mengambil kesempatan yang bakal lewat di hidup lu. Gitu sih menurut gue. Soal hoki ya. Jadi terus kalau misalnya ditanyain hoki yang paling inget gimana, konfidensial nggak boleh. Gitu. Itu personal deh pertanyaannya kalau itu. Nah, kalau misalnya yang kedua, exit plan.
gue sih nggak pernah mikirin secara sengaja ya exit plan, tapi gue bisa picture hidup seperti apa yang gue pengen gitu loh. Gue tuh pengen banget jadi kalau di film-film tuh jadi besar dari yang kerjanya cuma ngajarin kita menjalani misi. Gitu mas juga kayak gitu loh. Jadi orang yang jago banget di satu hal, abis itu ya udah dia hidup di belakang masyarakat yang nggak terkenal banget, tapi ketika emang ada needs yang besar, ya udah dijemput bola gitu loh. Dijemput untuk kelarin misi tersebut gitu. Lu kepengen banget Yor tuh suatu saat kayak gitu. Jadi bukan jadi perbincang sama orang-orang, tapi ketika orang butuh something yang emang penting banget dan signifikan banget impact-nya, mereka bakal hire kita. Dan sehari-hari kita ngapain ya? Sehari-hari kita bakal terus ngajar aja gitu. Gitu sih exit plan and gue. Jadi terima kasih banget sharingnya, dari jawab yang perintilan jadi desainpreneur sampai akhirnya masalah hidup dan misi-misi yang besar gitu. Thank you banget Mas Andre dan Mas Richard. Mungkin aku boleh tahan dulu 5 detik biar kita foto bareng. Habisnya nggak screenshot rada susah ini. Oke, boleh berpose dulu Mas. Aku fotokan dulu. 1, 2, 3. Oke, thank you banget untuk semua teman-teman yang hadir juga di sini. Mungkin kita coba tutup dulu untuk hari ini. Boleh mungkin kalau aku closing statement lagi aku minta. Kira-kira dari Mas Richard, closing statement dari Mas Richard gimana buat teman-teman yang ada di sini? Saran, pesan-kesan. Apa ya? Kalau dari gue sih mungkin itu ya. Kalau ini kan ikut yang acara ini kan memang tentang ini ya, memulai sesuatu bisnis gitu ya. Ya kalau mau mulai aja sih, itu ya. Cuman tetap terukur gitu, jangan blindly just mulai aja gitu. Jadi mesti terukur, terus habis itu ya udah mesti ada reckless-nya juga gitu. Jadi dan jangan lupa good work ya, selalu pegangannya good work apapun itu gitu kan. Terus hubungan sama orang, sama teman-teman lu, sama atasan lu, manajer lu, semuanya gitu ya baiklah gitu. Jangan ini ya, kayak tadi juga Andre kan mention, kan kita tuh sebagai desainer suka banget ya konten-konten yang oh ini klien ini gitu kan. Gue sempet bikin postingan tuh kebalikannya gitu. Yes. Kan ada klien from hell kan. Gue bikin kebalikannya, creative from hell tuh banyak juga gitu. Ya yang apa ya jangan kayak gitulah gitu ya. Jadi yang namanya orang manusia kan pasti kalau yang nggak bagus lebih gampang diomongin dibanding yang bagus kan. Jadi ya keep inilah, be just nice people aja gitu. Gitu ya. Andre mungkin sakit Andre. Ya gue setuju. Misalnya intinya sebelum lu jadi good designer, lu harus jadi good people dulu, jadi orang yang baik. And then kalau misalnya lu emang beneran pengen jalanin bisnis, menurut gue ambisi butuh, tapi jangan dibutuhkan sampai ambisi, harus ada perhitungannya juga. Harus sangat-sangat tidak artian. Kalau misalnya emang lagi rugi, ya lu harus terima kerugian tersebut sih. Dan juga baik lagi ya, menurut gue entrepreneur itu mungkin ya kenapa pemerintah juga mengencar-gencarkan entrepreneurship, karena entrepreneurship itu kan sebenarnya membuka lapangan pekerjaan orang. Berarti lu membuka diri lu untuk bertanggung jawab atas hidup lebih orang banyak. Dan menurut gue untuk menjadikan hal tersebut itu bukan kayak semacam hal yang lu bisa mewahkan, lu bangga-banggakan, tapi itu lebih kayak tanggung jawab yang diberikan masyarakat terhadap lu. Kalau misalnya emang lu udah yakin untuk jalur tersebut dan lu emang siap mengambil beban tersebut, ya silakan untuk jadi entrepreneur. Tapi kalau misalnya belum, cuma mau cari duit, menurut gue jangan deh. Mendingan lu kejar aja karir. Gitu sih dari gue. Oke, thank you banget Mas Richard, Mas Andre untuk malam ini dan teman-teman yang ada di sini. Kita tutup dulu dan jangan lupa nanti untuk ikut NDC mini event dan webinar-webinar lainnya dari Nice to Meet You, dan di tanggal 20 Agustus nanti ada Nice Design Conference, dan cek Instagram Nice to Meet You Studio, itu ada banyak judul-judul webinar-webinar lain yang mungkin bisa relate sama kamu. Dan jangan lupa juga follow Studio Yor buat ikutin konten-kontennya yang menarik banget soal dunia kreatif, tepatnya graphic designer deh gitu.
Oke semuanya, thank you, thank you. Yuk semua. Thank you semua. Bye-bye. Bye-bye.